Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ya, disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Um. Kitab Al-Um tentang fikih. Kitab Al-Um tentang fikih ya. Tersusun berdasarkan bab-bab secara beraturan ya. Sehingga Imam Syafi'i menyiapkan materi bagi murid-muridnya. Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada. Dan ini yang membuat mazhab beliau sangat mudah tersebar dan sampai sekarang banyak ulama mazhab Syafi'i yang kemudian berkhidmah kepada fikih Syafi'i ya, dan buku termasuk buku mazhab yang paling banyak di antaranya buku-buku mazhab Syafi'i ya. Yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang Ar-Risalah ya adalah Abdurrahman bin Mahdi ya. Dia menulis minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis tentang hujjahnya ijma', tentang nasikh dan mansukh ya dari Al-Qur'an maupun nasikh mansukh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Setelah Abdurrahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, maka beliau berkata, "Ma usolli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha." Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa kepada buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut ya. Karenanya wallahu alam ya, ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa yang membuat orang pakar tentang fikih asal muasalnya kembali kepada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam, ya. Kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka fikih lintas agama, kemudian mencela Imam Syafi'i. Mereka mengatakan orang-orang terlalu mengagungkan Imam Syafi'i sehingga terikat dengan kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Subhanallah, mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat dengan meletakkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua, membuat kaidah-kaidah baru dan mereka tidak pernah bikin kaidah. Oleh karenanya orang liberal ini aneh, mereka ingin lepas daripada fikih Islami ya. Mereka bikin kaidah-kaidah baru yang relevan, bahkan mereka mengatakan kita harus berijtihad bikin hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Jangan terpaku dengan tekstual Al-Quran, tekstual hadis yang itu hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhaj salaf? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat, ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya, mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka, wahai orang-orang liberal, coba kalian bikin ilmu usul hadis. Bikin aja, versi kalian terserah. Coba bikin ilmu usul fikih, versi kalian terserah. Usul fikih modern, mau dirubah-rubah terserah. Tapi coba bikin, jangan asal ngomong aja. Kalian mau tafsir hermeneutika, bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian. Kalau kita ya, ulama Islam banyak, ya ulumul Quran banyak sekali buku-bukunya. Kalian yang mengkritiki kaidah-kaidah, kalian bikin sendiri coba. Dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu karena mereka tidak punya kaidah-kaidah, mereka liberal. Tidak boleh baku, harus liberal, bebas, ya. Harus bebas. Ya kalau bebas bagaimana bikin kaidah? Kalau orang bicara tanpa kaidah, maka tidak akademisi. Orang kalau mau akademisi harus bicara dengan kaidah. Nah, kalian orang-orang liberal tidak akan mau bikin kaidah karena agama kalian dibangun di atas liberal kebebasan. Taib, ini seputar tentang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang kita bahas tentang disyariatkannya jenggot ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot ya, disyariatkan jenggot ditunjukkan oleh banyak dalil ya. Al-Quran menunjukkan, kemudian hadis-hadis menunjukkan, kemudian ijma' ulama ya, ulama 4 mazhab ya, menunjukkan tentang disyariatkannya jenggot ya. Praktek para sahabat, tidak ada yang ragu bahwasanya jenggot disyariatkan ya, jenggot disyariatkan ya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfuz syawarib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisilah orang-orang musyrikin dan biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inhaqus syawarib wa aful liha." Cukur habislah atau potong tipislah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Ya. Dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha." Potong tipislah kumis
yaitu disisakan sedikit ya. Wa arkhul liha, dan biarkanlah panjang jenggot kalian. Khaliful majus, selisih orang-orang Majusi. Tadi sebelumnya selisih orang musyrikin. Sekarang selisih orang Majusi. Kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Faqulna ya Rasulullah inna ahlal kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qussu sibalakum waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memotong pendek jenggot mereka dan mereka memanjangkan kumis mereka. Maka Nabi berkata, kebalikan, ya, cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Khalafu ahlul kitab. Di sini Rasul juga menyelisih Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul, tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Maka Nabi bilang, selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian, tapi panjangkanlah jenggot kalian. Dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot, dan asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah. Maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tetapi ada nukilan ijma' para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram. Ya. Jadi keadaan jenggot ada tiga. Jenggot yang lebih panjang daripada al-qabd. Al-qabd itu begini. Jadi sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang di bawah al-qabd. Orang punya jenggot dia potong sampai segini. Dan kondisi ketiga, jenggot cukur habis. Jenggot dicukur habis, ya. Saya mau kasih gambaran, ya. Kondisi jenggot. Yang pertama, panjang hingga di bawah genggaman. Yang kedua, pendek. Itu dicukur, ya. Bukan di bawah, ya, hingga menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek, tidak gundul. Tidak gundul. Tidak cukur habis. Namun ya tidak sampai genggaman. Yang ketiga, cukur gundul. Maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman, maka ini ada ada khilaf, ya. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah, ya. Adapun cukur gundul, maka ini ijma' hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Saya akan nukilkan ijma'nya. Adapun cukur pendek, ya, cukur pendek ini, maka ini yang lebih kuat hukumnya adalah haram, ya. Cukur di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah cukur gundul. Ini yang kita fokus karena sebagian orang benar-benar mencukur habis, ya. Mencukur habis, ya, jenggotnya. Padahal jenggotnya ada, ya. Lain halnya kalau memang tidak bisa tumbuh, ya itu lain cerita, ya. Taib. Ibn Hazm Al-Zahiri berkata, "Wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslah." Mereka sepakat bahwa yang mencukur seluruh jenggot, ya, adalah muslah, yaitu perbuatan yang menggunduli, dan itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Yahrumu halqul lihya lil ahadits sahihah wa lam yubihhu ahadun." Diharamkan, Ibnu Taimiyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih, dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Al-Ala'i berkata, "Innal akhdha min al-lihya wa hiya duna al-qabdah
mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai di bawah genggaman, artinya sampai di sini, ya. Yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib, lam yubihu ahadun, tidak dibolehkan oleh seorang pun. Ya, dia mengatakan juga haram, di bawah sini haram. Wa akhdhu kulliha fi'lu yahud wal hunud wa majusil a'ajim, dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang-orang India dan perbuatan orang Majusi. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, beliau juga berkata, wattafaqu, para ulama sepakat, anna halqa jami'il lihyah muthlatun la tajuz. Mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah perbuatan muslah dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah qabdah, maka ini yang rajih tidak boleh. Adapun kalau melihara lebih daripada qabdah, maksudnya lebih panjang daripada ini, apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf, sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan, sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur, karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau mencukur jenggot yang lebih daripada genggaman, beliau potong ya. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah, ya saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya. Bahkan sebagian ulama memahami Imam Syafi'i mengatakan haram jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um ya. Beliau berkata, wal hilaq laisa bijinayah li'anna fihi nusukan fil ra'si wa laysa fihi katsiru alam wa huwa wa in kana fil lihya la yajuz falaysa fihi katsiru alam wala dhahabu sya'rin. Kata beliau, adapun mencukur gundul rambut bukanlah suatu kejahatan. Karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul di kepala seperti kalau kita umrah atau haji. Walaysa fihi katsiru alam, dan mencukur gundul tidak begitu sakit ya. Memang pakai pisau atau cukur ya tidak sakit, maka ini tidak dikatakan perbuatan kriminal atau perbuatan jahat, tidak. Wa huwa, mencukur gundul, wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun mencukur gundul jenggot tidak boleh, falaysa fihi katsiru alam. Ya, meskipun tidak boleh tetapi tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika dikatakan proses menggundung. Wala dhahabu sya'r, dan rambut tersebut ya kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di sini beliau berkata wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf, cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah ya. Seperti Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nassa fil ummi ala tahrim. Al-Imam Syafi'i menaskan dalam kitab Al-Um tentang haramnya mencukur gundul jenggot ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram tapi makruh ya. Sebagian ulama ya mengatakan makruh, tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rif'ah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram, dan ini juga dipahami oleh Zarkashi, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga oleh Al-Qaffal Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Syariah, dan juga oleh Azru'i. Mereka mengatakan bahwasanya mencukur gundul jenggot hukumnya haram, dan saya tadi sebutkan tentang ijma' para ulama yang dinukil oleh berbagai macam mazhab ya. Saya nukilkan juga perkataan Abu Umar Al-Ba'alwi, kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau berkata, naftul lihya minas safa alladhi turaddu bi syahada. Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya, persaksiannya tertolak ya. Tertolak. Kemudian Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, beliau berkata, wa amma halqul lihya fa innahu hajinatun wa syuhratun wa tashabbuhun bin nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita ya. Ini Al-Halimi. Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir wafat 450 Hijriah, beliau berkata orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali
Wafat tahun 505 Hijriah. Beliau berkata, "Wa amanatuha fi awwalin nabati tashabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihya zinatur rijal." Adapun mencabuti jenggot, pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot, ya, masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Karena lihyah, jenggot adalah perhiasan bagi para lelaki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam, ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hadza qarib illam yantahi ila takhsisil lihya. Tidak jadi masalah, ya, mencukur di bawah jenggot, yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wa yahrumu halqul lihya. Ya, diharamkan untuk menggunduli jenggot. Intinya para ulama Syafi'iyah semua sepakat, ya, semua sepakat, dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak. Ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Dan ini berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, was sahih, kata beliau, karahatul akhdhi minha mutlaqan. Yang sahih dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak, yaitu memotongi jenggot secara mutlak makruh, tidak sampai haram menurut Imam Nawawi, tapi dia mengatakan makruh. Artinya sunnah dipanjangkan. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat lil hadis sahih. Dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya, biarin aja sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih, wa'ful liha. Ya, panjangkanlah jenggot kalian, ya. Ini dikatakan Imam Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain, tadi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata wal mukhtar tarkul lihya ala haliha wa alla yuta'arradha laha bi taqsiri syai'in aslan. Yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali. Ini pendapat Imam Nawawi, itu sunnah, ya, beliau berpendapat sunnah, ya. Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi rahimahullah taala, berkata, waqad hadatha qaumun yahlikuna lihahum, ya, wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majuz annahum kanu yaqussunaha. Telah muncul perbuatan sebagian kaum, Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7, ya. Dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka, dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan dari orang Majusi, bahwasanya mereka hanya mencukur pendek, ya. Kemudian Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Enggak ada. Tidak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama, mereka berharap bisa punya jenggot. Syurai Al-Qadhi berkata, Syurai Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit, ya, dia berkata, waditu anna lillah lahyatan walau bi asyrati alaf. Aku berharap-harap, aku sangat berharap, berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Ini menunjukkan bagaimana Syurai Al-Qadhi, ulama besar, dia ingin punya jenggot. Kemudian juga sahabat Al-Ahnaf bin Qais, para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais, mereka berkata wadidna an nashtariya lil Ahnaf lihyatan walau bi 20,000. Ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata, kami berangan-angan untuk membelikan jenggot buat dia meskipun harus bayar 20.000 dirham, ya. 20.000 dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para salaf tentang jenggot mereka. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, qassus syarib, potong kumis, wa i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Ketika Nabi menamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya, karena fitratullahi lati fatara nasa 'alaiha. Sebagaimana perkataan Al-Mawardi, ya. Beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya. Yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka, ya. Sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh nabi karena dinamakan dengan fitrah. Dinamakan fitrah seperti tauhid fitrah. Maka memanjangkan jenggot juga adalah fitrah, ya. Memanjangkan jenggot adalah fitrah, dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. Terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam, tetapi sepakat bahwasanya seluruh syariat menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan
dengan fitrah, ya. Baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot, ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dihapus, ya. Sepertinya dihapus, saya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Sebuah perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena ini syubhat pertama, ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan salat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah? Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa salat. Ya salat tapi enggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk punya jenggot, ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir. Liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot, jangan dibilang Allah tidak, syariat tidak adil. Ya sudah, kalau tidak mampu ya sudah. Ya sudah, ya. Ya sudah. Kemudian syubhat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus, Rasulullah SAW mengatakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab, kata Rasulullah SAW selisih ahlul kitab. Kata mereka illah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah. Jawaban pertama, pernyataan kalian bahwasanya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasara juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, selisih mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrikin sudah berjenggot, omong kosong, enggak benar. Enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang Islam, masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya dikuncir atau dipelintir, ya. Kemudian bantahan kedua, ya. Bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa, bukan cuma satu sebab. Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin, yang kedua jenggot itu adalah fitrah. Kata Rasulullah SAW, asyrun minal fitrah, 10 fitrah di antaranya tadi fa'ul lihah, memanjangkan jenggot. Jadi fitrah, dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat. Ya, berlaku pada seluruh syariat para nabi. Ya. Makanya Nabi Harun berjenggot sebenarnya dalam Al-Qur'an. Ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, kemudian Nabi Musa pegang jenggot Nabi Harun, dia tarik, ya jurruhu ilaih. Dia tarik kepala kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati. Jangan kau pegang jenggotku, jangan pegang kepalaku, wala bi ra'si. Itu Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot. Ini fitrah. Jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah alhamdulillah.
Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak, ini fitrah. Ya Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita rubah, baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah hukumnya, ya, tidak akan berubah hukumnya. Jadi saya ulangi, sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab, di antaranya dalam rangka menyelisihi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah, Kemudian syubhat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok, ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan, ya. Orang yang berjenggot itu, kata beliau, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Ya. Kemudian dia menyebutkan, coba lihat Gus Dur tidak berjenggot, Nur Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas enggak ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot emosinya saja yang meledak-ledak, geger otaknya, karena syarat atau syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya. Waliyadzubillah, ya, ucap oleh seorang, ya. Dan itu bantahnya sangat mudah, ya. Kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak, ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot, ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya, ya, Khabbab, ya, akana Nabi SAW yaqra'u fi dhuhr wal asr, apakah Rasulullah SAW baca ketika salat asar dan salat zuhur, salat sirriyah? Kata Khabbab, na'am, iya. Qul nabi ayyi syai'in kuntum ta'rifun. Dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, karena jenggotnya bergetar. Ya, Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Berarti Rasulullah SAW jenggotnya panjang, ya. Ya, kalau jenggotnya panjang goblok repot, ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kau pegang, wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot, ya. Kemudian orang Nasara, di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat bahwasanya Tuhan mereka goblok, ya, karena memiliki jenggot? Ya, tentu tidak, ya. Tentu tidak. Kemudian tadi telah kita sebutkan bagaimana para ulama, Syuraih Al-Qadhi, dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 dirham, ya. Kemudian juga tadi kita sebutkan ulama Syafi'iyah tadi, berapa banyak ulama Syafi'iyah mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan Al-Mukhtar, yang terpilih jenggot dibiarkan, ya. Apakah mereka berarti telah dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan, ya? Ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non-muslim yang cerdas-cerdas yang juga berjenggot, ya. Yang membacakan nama-nama orang barat banyak sekali, ya. Yang mereka juga berjenggot, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya bahwasanya jenggot adalah sunnah, ya. Usahakan kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut, ya, maka jangan dia gundul jenggotnya. Tetap ada jenggotnya, ya, dan berusaha lebih daripada satu genggam, ya. Kalau dia tidak mampu, ya, maka jangan digundul, ya. Bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot, ya. Itu tidak benar. Karena kan kita mengejek sunnah, mengejek ijma ulama, mengejek para ulama, mengejek para anbiya yang mereka berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.